Oke guys, kembali lagi bersama kami di Bincang Sultan. Menarik. Lanjutan dari sebelumnya. Ada proses penyempurnaan tertentu. Nah, ini pengalaman nyata Abang Sultan yang beberapa kolega minta tolong untuk disempurnakan. Bahasanya disempurnakan. Saya juga mendapat idiom baru malam ini nih, disempurnakan itu Nyata seperti ada apa. bentuk penyempurnaan ya. Nah, pengalaman yang selama ini, apalagi bukan memelihara ya, tapi semacam eksperimen lah mungkin yang 7 spesies tadi. Mungkin bisa jadi si jenglotnya ini minta disempurnakan oleh Pak Sultan. Nah, langsung aja Oke, kita tanyakan langsung ke aja. Abang Sultan. Gimana Bang, cerita proses penyempurnaan jenglot, dunia perjenglotan selama ini? Oke, baik sahabat Sultan. Jadi kita lanjutkan ya pembahasan tentang bagaimana cara menyempurnakan jenglot atau betara karang. Jadi ini kan bukan cerita orang ya, tapi pengalaman pribadi saya yang disaksikan oleh adik saya. Ini Gilang Ya, juga betul, saya pernah ikut menyempurnakan jenglot itu. Sayang saya nggak Ada ikut waktu istri itu saya ya. juga Saya. menyaksikan. Ini saksinya banyak lah, kira-kira puluhan orang, dan dampaknya juga ada yang merasakan seperti apa, nanti kita ceritain ya. Jadi prinsipnya gini, memang ada jenglot yang datang sendiri karena ingin hidupnya disempurnakan. Jadi kan dia juga tahu nih bahwa ini orang bisa menyempurnakan hidupnya dia. Setelah menderita ribuan tahun dalam yang disebut mati enggak, hidup juga enggak, tapi rohul izatinya sudah tidak ada. Tapi badannya tidak bisa melebur dengan tanah karena kematiannya tidak bisa diterima bumi. Saking kotornya ini, Ya. saking kotornya ilmu itu, saking hitamnya ilmu itu. Jadi, nah, memang kebetulan saya pernah mempelajari ilmu ini. Jadi, tapi ilmu ini bukan khusus memang saya pelajari untuk menundukkan jenglot, tapi salah satu fungsinya mungkin karena kesucian ilmunya ya, hijab malaikat itu kan konon katanya ilmu sejatinya para wali kan. Gitu. Jadi kalau orang mau menjadi wali itu ya harus lulus Hijab malaikat. hijab malaikat ini, tapi bukan berarti saya wali ya. Saya bukan berarti saya wali, ini ya klarifikasi ini. Tapi memang saya mendalami ilmu ini, mengamalkan ilmu ini yang jelas untuk kebaikan lah, ya kan? Ilmu hijab malaikat. Iya, diturunkan oleh guru saya, seorang kiai besar di Jawa Barat. Sebenarnya nggak sengaja, mungkin karena dulu waktu saya pesantren nakal, ya kan, untuk meredam kenakalan dan kebadungan saya, biarlah ini anak belajar hijab malaikat aja, biar dia sadar, kan kira-kira gitulah. Tapi ternyata nggak sadar-sadar juga, kan? Nah, salah satu fungsinya yang luar biasa adalah menundukkan segala macam jenis demit iblis, gitu. Nah ini kan sejenis, akhirnya kan menjadi iblis juga. Jadi kan ini sebenarnya kan manusia hidup mengamalkan ilmu betara karang itu kan sama dengan bersekutu dengan iblis kan sebenarnya. Gitu. Nah, jadi kita menyempurnakan dia itu juga sebenarnya menolong dia supaya hidupnya tidak terlalu lama menderita lah di alam bebas ini kan. Jadi kan kita juga takut karena ada beberapa, kan gini, jenglot atau betara karang itu kan makanannya darah manusia nih, ya kan, untuk tetap bertahan itu. Tapi tidak semua jenglot sembarangan memakan darah orang, mungkin dia juga pilih-pilih. Namun kan, jadi kalau jenglot yang mengganggu orang itu kan yang sudah ada tuannya. Jadi ketika dia sudah ada tuan, dukun, paranormal untuk menyantet orang, untuk keperluan pesugihan apa segala macam. Jadi maka dia akan berlaku seperti itu, disuruh oleh tuannya. Ya. Nah, tapi kan ada juga jenglot yang memang hobinya sembarang makan orang. Contohnya dulu saya pernah nangkep nih di daerah Cibubur sekali. Kalau saya sebutkan daerahnya nanti takut. Tapi jangan khawatir, sahabat Sultan, itu udah saya tangkap dan udah saya sempurnakan. Jadi saya beberapa kali melihat kejadian langsung di situ. Ada motor, tiba-tiba mobil lagi berhenti, ditabrak, kepalanya pecah tapi darahnya nggak ada. Oh ya? Ya, ada beberapa kali lagi celakaan di situ, selalu darahnya itu nggak ada. Nggak ada. Ya kan, badannya hancur, muncrat gitu kan, tapi nggak ada darah nih, kering. Saya curiga ini pasti Dimakan. ada jenglot nih di sini. Nah, ternyata memang nggak jauh dari situ, nggak jauh dari Jalan Raja itu ada makam tua di situ. Saya dapat dari situ. Oh. Gitu. Tapi jangan khawatir ya, sahabat Sultan, itu sudah saya sempurnakan udah lama, tahun 2016 kalau nggak salah saya sudah sempurnakan. Nah, prosesnya nih Bang, gimana? Proses penyempurnaan jenglot. Jadi gini, ini kan cara saya. Jadi
saya leburkan, hancurkan ilmunya dia Betara Karang ini dengan menggunakan hijab tadi. Kemudian saya bakar dia. Jadi kan langsung menjadi debu. Nah, mungkin Gilang juga pernah ngalamin ikut dengan saya menyempurnakan jenglot di depan rumah ya kan. Nah, ini kesalahan yang pernah saya lakukan. Jadi sekali lagi sahabat ekspedisi, sahabat Sultan, jangan selalu menganggap remeh siapapun dan apapun. Waspada itu penting. Jadi pada saat menangkap jenglot ini tidak ada perlawanan. Biasanya kalau saya menangkap jenglot itu Ada perlawanan. selalu bertempur dulu lah, bertarung dulu lah, adu kesaktian itu. dulu sama dia. Bahkan yang waktu di kolam renang umum di belakang Cilangkap itu ada kolam pemandian umum. Kebetulan ada kolega yang minta karena dia berenang jadi Di kolam orang renang. lagi berenang nih. Oke. Orang karena pemandian umum kan bayar nih pakai tiket nih. Oke. Orang lagi berenang, tiba-tiba ada rambut tebal gitu kan. Dikiranya orang ini rambut perempuan yang rontok gitu kan. Nggak taunya. Jadi sama penjaga kolam renang diambil nih pakai serokan ikan. Nggak taunya lompat, ternyata ini jenglot. Jadi panik, orang pada Orang lari teriak kan, ya? lari ketakutan. Jadi minta tolong, kebetulan kenal pemilik kolamnya. Saya ambil, saya datangi. Nah, itu kan saya sempat lama lah, sempat saya malah kepental mungkin 5-6 meter lah. Dia ngelawan. Waktu ditangkap itu. Ya, walaupun akhirnya saya bisa tangkap dia, saya bisa sempurnakan langsung di lokasi. Karena kita udah nggak lagi miara begituan kan. Iya. Jadi kalau sekarang dapat, saya eksekusi langsung lah, saya sempurnakan. Nah, yang ini karena pada saat saya ambil dia nggak melakukan perlawanan, jadi saya anggap enteng dia dong. Ya. Jadi saya bawa pulang. Ya kan, mau sempurnakan di sana takut orangnya kan, jadi saya bawa pulang ke sini. Jadi saya sempurnakan di rumah. Jadi banyak orang dan Gilang juga termasuk pelaku yang saya minta tolong untuk cari ranting-ranting untuk membuat pembakarannya lah, ya kan? Nah, jadi saya langsung bakar tuh. Jadi saya sempurnakan, saya bakar. Jadi saya bakar tidak biasanya kan saya melakukan benteng lah, penyelamatan buat orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk saya sendiri. Nah, ini karena jenglot ditangkapnya biasa saja, tidak ada perlawanan. Dikirain. Jadi saya langsung doakan dia supaya hidup sempurna, kemudian saya bakar. Nah, itu setelah itu kami seisi rumah sakit semua. Kemudian orang yang nonton saya menyempurnakan dia, termasuk Gilang kan di depan nih, tidak ditinggal di sini kan, juga sakit. Semua lah ada di sini nih yang sebenarnya kru yang ini semua pada sakit. Semua pada sakit ini. Beberapa hari bahkan ada keluarga saya yang waktu itu lihat, dia telepon saya minta tolong saya untuk minta obat karena dia sakit, kayaknya habis karena dimakan oleh jenglot itu. Saya bilang udah tunggu aja 3 hari, jangan kamu, saya juga sakit. Nah, inilah kesalahan yang kita buat, menganggap enteng ya, itu sebenarnya nggak boleh. Mungkin Gilang bisa ceritain gimana tuh waktu itu. Jadi saya gini bang, jadi pas awal agak horor memang ya suasana waktu itu ya, horor sekali lah kalau menurut pandangan pandangan orang. orang. Nggak tahu itu ada memang penyempurnaan jenglot itu. Cuman saya pas abang Sultan minta cari ranting, saya cari ranting, terus ada apa daun-daun kering katanya cari. Saya nggak tahu itu ada bentuk mau ada proses penyempurnaan jenglot. Taunya ada bakar, cuman memang dikasih tahu bang sama Om Randy waktu itu tuh, jangan lihat katanya kan. Tapi kan namanya orang kan pasti kepo kan. Saya lihat gitu kan lagi rame waktu itu yang rame yang lihat rame gitu kan. Taunya pas ngeliat malamnya saya diteror. Diteror pas saya tidur. Terus ada jadi kayak suara jalan kaki bakiak. Oh ya? Kaki bakiak iya, taktuk sampai subuh saya nggak bisa tidur. Gitu kan sampai murotal. Tahu bang murotal ngaji 24 jam di handphone. Di handphone. Tetap kedengar tapi semakin kan kalau kata orang kan kalau semakin jauh suaranya itu dia semakin dekat. Nah, posisi itu dia jauh tapi dekat. Berarti dekat. Iya. Nah, cuman kan saya gini, mungkin itu cuma saya doang, sugesti saya aja. Terus saya nanya ke Pebi, nanya ke siapa dulu tuh Dika, Joni gitu kan. Ternyata sama ceritanya. Mereka ada yang datang, ya. Tahunya besoknya langsung sakit semua. Oh, jangan-jangan tidur di samping lu itu lah. Ya. Itu kita akuin dalam proses penyempurnaan dia ada yang salah, ada sesuatu yang terlewat lah. Jadi walaupun jasadnya melebur, ya kan dimakan api kan harusnya kan jenglot itu tidak mempan dibakar, tidak mempan di dipotong juga nggak mempan. Pada waktu dibakar itu abang lihat nggak sampai akhir itu sudah berupa apa? Arang atau abu atau apa? Jadi debu. Kan memang begitu dibakar kan masih matanya masih ditutup. Cuman kan begitu kainnya habis dibakar kan itu api matanya itu merah menyala kayak misalnya ini. Oh ya? Merah menyala terus sampai dia habis seperti bara api lah. Jadi udah berupa kayak abu ya? Jadi debu, udah pasti jadi debu.
gitu. Tapi kalau saya lihatnya bus kayak api besar gitu. Iya, karena kan mungkin itu seperti energi hitam yang di dalam tubuhnya itu kan pecah ya. Bahkan dulu waktu di Cibubur itu kita sempurnakan, itu ada petir besar dan hujan lebat hanya di rumah kita aja. Tetangga kanan kiri depan belakang Nggak ada. Cuma di tempat kita aja. Itu petir menyambar-nyambar gede. Kalau yang di kolam renang yang abang ceritakan tadi itu kan dia memang sejak awal melawan itu. Melawan. Oh, berarti efeknya setelah disempurnakan pun dia masih tetap melawan ya? Tetap ngelawan. Oh enggak, kalau itu enggak. Enggak. Karena begitu saya tundukkan dia, kita sempurnakan dia, ibaratnya lengkap lah. Menunya menu lengkap. Iya. Ya kan, karena perlawanannya hebat, saya keluarkan menu lengkap yang kita miliki kan, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan lagi kan. Ah. Nah kalau yang ini kan memang kita Dia tangkap tidak melawan. Jadi saya cari dia, ya ini kan memang ternyata dikirim oleh orang kan. Oh ya? Dikirim oleh orang untuk ngerjain ini kolega saya ini, ya kan, dikirim orang untuk mengerjain dia. Jadi orang tuh pucat, darahnya makin habis, hampir kering, gitu. Jadi kita tahu, kita cari. Tapi pas kita tahu dia siapa sejatinya, namanya saya panggil, nggak ada perlawanan. Jadi saya anggap enteng dia. Saya pikir bahasa kasar gini, lu ilmu segitu aja mau pakai ngerjain orang, ketemu gua lagi mampus lu kan, kira-kira gitu kan, bahasa kasarnya lah. Nah ternyata itu kesalahan. Jadi karena kita nganggap enteng dia, wah habis kita. Ternyata sebetulnya yang tidak melakukan perlawanan itu ya Bang yang lebih bahaya. Mungkin sebenarnya dia nggak seberapa juga memang, tapi karena kitanya lengah, ya kita dikerjain balik gitu loh. Jadi lengah itu tidak boleh dilakukan. Jadi waspada, melakukan penjagaan, selalu teliti dalam melakukan hal itu penting sekali sebetulnya. Itu salah satu pelajaran lah kira-kira begitu. Gitu. Tapi itu yang terakhir yang dibakar itu memang ada tuannya. Ada tuannya kalau yang terakhir. Nah, efeknya ada nggak buat tuannya ketika itu disempurnakan, jenglot miliknya disempurnakan? Ya Si pasti pemilik. paling tidak dia tahu bahwa tiaranya udah nggak ada. Oh, Paling tidak dia tahu. Bang, itu kan Dan dia nggak mungkin berani. Siapapun orang yang bisa menyempurnakan jenglot atau batara karang, nggak usah diajak main-main. gitu ya. Iya, kalau untuk orang seperti itu nggak usah diajak main-main lah, kira-kira begitu. Ya kan betara karang aja yang nggak bisa dikalahin, dia kalahin, kira-kira kan begitu. Iya. Padahal sebenarnya nggak juga. Ini kan menurut orang para dukun spiritual berpikirnya kan pasti Kan begitu. kita Jadi kan- dia nggak mungkin melakukan perlawanan balik gitu loh. Kita nggak balikin aja untuk ngerjain dia balik itu juga udah syukur kan. Kan Iya. banyak orang yang kadang-kadang iseng, ini ngerjain orang, kita balikin aja suruh ngerjain dia, kan bisa aja. Bisa aja. Iya, tapi kan kita nggak mau lakukan itu gitu. Oh. Berarti pemiliknya Kalau kita ini- lakukan itu apa bedanya kita sama dia? betul. Iya kan? Istilah kata pemiliknya ini rugi dong. Dia kan sudah memelihara itu, belinya mungkin juga ratusan juta, gitu kan, belum Ya bisa darah jadi. pas segala Bisa jadi macam. dia dapat beli, bisa juga dia dapat nangkap sendiri kan nggak tahu kan. Tapi kemungkinan sih jarang ya yang nangkap sendiri, karena saya kira sudah sangat jarang orang yang punya kemampuan Untuk yang bisa menundukkan ya. Mungkin ini bisa juga diturunkan dari nenek-nenek moyangnya dia yang memang sudah ditundukkan kan. Jadi kan ada beberapa, kalau kita orang Islam itu ada yang disebut ilmu hikmah, pelaku ilmu hikmah itu ada sebuah, katakan ilmu lah yang disebut Jalilul Akbar. Nah, Jalilul Akbar itu tidak bisa menangkap dan menundukkan jenglot atau betara karang ya, tetapi dia ada bisa untuk, misalkan nih orang yang memelihara jenglot itu biasanya punya itu. punya Paling ilmu. tidak ya untuk memelihara ya, supaya dia tidak menggigit orang, tidak apa gitu kan. Untuk bentengi, paling tidak Jalilul Akbar tuh bisa untuk itu. penangkap. Nah, Ya. seperti yang di pertama tadi disampaikan, itu kan bahwa jenglot adalah medianya, tubuhnya, gitu kan. Batara karang adalah Ilmunya. Nah, Ya. sekarang ini kok itu bisa dilipat gandakan, itu kayak seperti apa itu kan? Lipat gandakan namanya. Oh, kan banyak jenglot, artinya satu ilmunya Batara Karang, kemudian dari mana kok bisa dipilih tubuh atau media seperti jenglot itu tadi? Oh tidak, jadi maksudnya ini misalkan nih contohnya nih Gilang nih. Ya, mempelajari. Gilang mempelajari ilmu betara karang. Ya. Otomatis ketika dia nanti mati, ya kan, dia Terus menjadi saya- jenglot. Oh, Gitu. Jadi pengamalnya ini secara nggak langsung, secara langsung Iya. ya? Efek dari Dia menjadi mempelajari. itu. Kalau mau menjadi jenglot ya saya silakan diamalkan. Nah itu. Saya ada nih, kalau saya sih mencari itu bukan
bukan untuk kita amalkan ya, tapi Ya. pengen tahu cari titik letak kelemahannya, karena kan setiap Betul, ilmu doa itu Pasti kan ada. kalau mungkin Bung Alpi pernah pesantren lah, tahu ilmu alat lah kira-kira Ya. kan. Oh, kalau iya. kalau dia membedah Al-Quran dengan ilmu alat, nahu sorok mantik, itu kan dia akan tahu isi Al-Quran itu seperti apa, terjemahannya secara detail, metriknya. Nah kan ilmu gaib juga sama nih. Betul. Jadi kalau kita tahu doanya atau jampenya, kita bedah ini dengan metriknya, kita tahu kelemahannya di mana. Jadi selain ada hijibnya yang memang bisa menentukan ini, kita juga harus tahu detailnya ini dari mana. Jadi Nah, bisa nggak diceritain Gitu. titik-titik lemahnya nah, titik-titik lemah itu jenglot kan ini? samalah seperti ilmu-ilmu lain ya kan, mau ilmu pelet, ilmu kebal, itu kan mengumpamakan diri. Ini contohnya nih ada sebuah ilmu ya kan, ilmu kebal ya kan, itu kan mengumpamakan diri kita seperti baja. Jadi dibacok apapun nggak mempan, karena kita mengumpamakan diri kita seperti baja. Jadi kira-kira seperti itu ya. Mungkin kalau sahabat Sultan mau lebih tahu dengan detail apa fungsi dan kegunaan jenglot atau batara karang berikutnya, maka next episode kita akan cerita apa itu pesugihan batara karang. Oke? Ciao. Sahabat ekspedisi, tunggu cerita kami yang lebih lanjut. Ini bukan sekedar cerita omong kosong, tetapi ini fakta yang udah pernah kita jalani. Saya sendiri pernah melakukan ini. Jadi Baik. tunggu episode Itu- berikutnya. Ciao. Ciao.